Oke, saya Febri. Kali ini saya ingin membahas tentang perkopian tentunya, cara pendisplayan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kesenian lah, maksudnya secara display dan sebagainya. Oke, kali ini saya bersama Satya Astugraha, owner dari Kopi Badranaya, ya yang berlama di Ngentak Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Kali ini saya ingin beberapa banyaklah pertanyaan. Salah satunya tentang pendisplayan kopi yang bisa kita lihat di sini. Pendisplayan kopi kenapa kok di depan gitu loh, harus terlihat oleh pengunjung dan sebagainya. Mungkin Mas Satya pertama bisa menjawab itu. Kenapa Mas? Kalau masalah untuk pendisplayan, kenapa emang itu dibutuhkan? Yang pertama untuk identitas. Jadi kan biasanya warung-warung kopi memang menjual produknya kan dalam bentuk biji, terus digiling terus diseduh. Nah, biasanya nek di display itu customer yang datang akan tahu, akan bisa memilih sendiri kopi mana yang ingin dinikmati. Jadi memang dibutuhkan ruang untuk mendisplay, tentunya dalam toples, biasanya tetap umumnya itu di dalam toples seperti itu. Oh, berarti bisa kita ini ya tadi ya penjelasannya oleh Mas Satya. Tadi bisa bisa dikatakan bahwa sebagai coffee shop tentunya harus ada pusat perhatian apa yang akan kita tujukan terhadap customer, yaitu tentang kopi. Kita jualan kopi ya kita hadirkan kopi. Berarti secara tidak langsung point of interest dari eh, kopi, warung kopi itu adalah kopinya, yaitu di display dengan di depan. Nanti ada beberapa contoh warung-warung, beberapa coffee shop yang menghadirkan seperti ini karena sekarang banyak coffee shop di Jogja tentunya, dan secara keseluruhan coffee shop itu juga pasti mendisplay eh, kopi di depan seperti ini. Dan kenapa Mas kok harus, kan ada kan kopi yang sudah bubuk atau yang udah diolah lah. Nah, dan kenapa yang disajikan harus kopi yang masih utuh dan yang udah di apa namanya, sangre atau Roasting. di roasting. Kenapa? Jadi saya sendiri secara pribadi memang dari apa yang sudah saya dapatkan ilmunya dalam tanda kutip, memang kenapa penyajian kopi kebanyakan di kedai kopi itu harus dalam bentuk bin atau biji yang sudah di roasting. Yang pertama, untuk menunjukkan kepada customer bahwa kita menjual produk yang masih fresh. Jadi nek misal kita eh, tidak menyediakan bin tapi menyediakan langsung bubuk, kemudian kan identitas dari kedai kopi itu akan hilang. Dalam artian mungkin saja bisa dikatakan itu bukan kedai kopi, tapi kategorinya lebih masuk neng apa ya, angkringan mungkin. Jadi lebih ke dalam bentuk saset gitu loh. Jadi kenapa kok terus kami menghadirkan dalam bentuk biji. Terus yang kedua, eh, bin yang sudah di roasting itu ketika dia disimpan dalam wadah yang tertutup, ketahanan kesegarannya, layak konsumsinya itu sekitar kurang lebih 3 bulan. Jadi memang eh, apa yang kami berusaha tunjukkan kepada customer, bahwa kami menyajikan kopi yang benar-benar masih fresh, masih dari proses roasting terakhir, kemudian kita simpan, kita display. Jadi yang jadi catatan, antara kopi yang di display sama yang kopi kita akan buat itu berbeda. Yang di display ini hanya sebagai sampel aja. Kadang kan ada customer yang pengen nyium aroma, pengen tahu tingkat kematangan roastingannya, apakah itu light, medium atau dark, kan banyak yang pengen lihat gitu loh. Kita display ini, dan yang dibuat itu ada sendiri di dalam, ada sendiri. Cuma memang sama, tidak ada yang beda. Yang beda mungkin tingkat kesegarannya yang kita lebih jaga lagi. Seperti itu. Oh, berarti banyak fungsi tentunya kenapa eh, di display di depan biji kopi dan sebagainya. Tentunya dengan ketahanan dan semua fungsi yang sudah disebutkan oleh Mas Satya. Dan di sini saya juga mau menegaskan bahwa
elemen seni rupa tentunya dibutuhkan dalam kondisi seperti ini untuk menarik pengunjung. Ketika pengunjung datang, apa yang akan dilihat tentunya yaitu disajikan dengan biji kopi. Dan selain biji kopi yang masih secara bin yang sudah dijelaskan Mas Satya tadi, ketika saya amati bahwa emang lebih menarik ketika itu secara dipandang dilihat itu masih biji, belum masih bubuk, karena sepertinya kalau biji-biji dari daerah lain tentunya beda-beda ya Mas ya. Beda-beda. Nah, jadi terkadang kalau yang bisa mengamatinya malah justru dilihat dari bijinya sudah ketahuan ini dari mana dan sebagainya, dan aromanya tentunya. Dan kenapa kok sudah di roasting? Karena itu akan eh, lebih menarik lagi, karena yang sudah di roasting tentunya akan berwarna coklat atau hitam. Nah, itu tergantung tingkat keroastingannya tuh. Terus ini lagi Mas, kenapa sebagian alat-alat kopi seperti ini bisa kita lihat juga di display di depan gitu Mas. Jadi kalau saya sendiri pribadi memang harus menunjukkan kepada customer, karena niat awal saya mendirikan kedai kopi ini sekalian memberikan edukasi kepada para pembeli. Kadang ada yang tanya, Mas, ini metode seduhnya gimana? Ya wis, ada alat peraga sekalian tak tunjukin. Ini nanti disitu pakai misal V60. V60 itu yang bentuknya kayak ngopo tuh Mas gitu. Ya tak tunjukkan V60 itu yang kayak gini. Biasanya hasil akhirnya itu kopi yang clean tanpa ampas. Kemudian ada juga yang, Mas aku nek kopi yang clean tanpa ampas nggak seneng, terlalu pahit, aku pengen ini ada rasa manisnya. Itu bisa nanti kita seduh pakai yang ini namanya metode seduhnya Vietnam drip seperti itu. Jadi itu nanti khusus untuk yang kita tambahkan dengan susu. Jadi seperti itu, setidaknya dengan kita memberikan alat peraga juga sedikit banyak memberikan edukasi kepada customer, terutama mereka yang baru atau ingin menikmati kopi. Jadi sekalian ngopi, sekalian mendapatkan ilmu seperti itu. Dan bisa juga tambahin bahwa masing-masing metode ini ketika dibuat itu juga seperti perform. Jadi kenapa biasanya warung kopi terus baristanya di depan, pembuatnya di depan, itu karena sekalian menunjukkan, iya kan Mas ya, Yadi? Karena memang kita juga menyediakan meja di sini. Ini ada meja, kursi juga ada. Jadi ketika memang ada customer yang ingin melihat proses seduhnya, setidaknya bisa dikatakan barista itu juga ya tadi melakukan show off. Umuk lah ibaratnya, kasarannya umuk teknik seduhnya dia seperti apa, gimana. Yaitu seperti orang pentas lah, seperti orang pentas, seperti orang perform. Itu berarti sangat diperlukan bahwa elemen-elemen seni itu diterapkan di masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesenian ataupun elemen-elemen yang melekat dalam kesenian itu tidak terbatas, dalam artian kita bisa menerapkan ke banyak hal. Salah satunya ke coffee shop yang ada di Jogja tentunya, yang semacam ini pasti juga menerapkannya. Nanti bisa saya kasih contohnya. Dan itu tadi, terima kasih Mas Satya atas kesempatannya. Oke.